Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Sanasi Syarafina, merupakan mahasiswi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 047. Dan pertemuan kali ini aku akan menjelaskan mengenai implementasi dan analisa PWM, di mana aku akan mengontrol PWM dengan interface dan juga cursor AI. Yang pertama, kita introduce dulu ke Arduino Mega. Nah, Arduino Mega ini merupakan papan microcontroller yang dikembangkan oleh Arduino dan ditunjukkan untuk proyek berskala menengah hingga besar yang membutuhkan banyak pin input atau output. Nah, Arduino Mega ini menggunakan microcontroller ATM Mega 2560 yang memiliki kapasitas memori dan jumlah pin lebih besar dibandingkan Arduino Uno. Nah, Arduino Mega ini memiliki 54 input output atau pin I/O, pin digital I/O, di mana 15 pin mendukung PWM serta 16 pin input itu analog. Nah, selain itu, Arduino Mega dilengkapi dengan 4 port komunikasi serial hardware atau UART, sehingga sangat cocok untuk digunakan proyek yang memerlukan banyak komunikasi dengan perangkat lain seperti sensor, modul komunikasi, dan aktuator secara bersamaan. Nah, dari sisi spesifikasinya, Arduino Mega ini memiliki clock speed 16 MHz, memori flashnya itu 256 KB, dan SRAM-nya 8 KB, dan EEPROM-nya itu 4 KB, yang memungkinkan pemrosesan program yang lebih kompleks. Nah, Arduino Mega ini dapat dioperasikan dengan tegangan kerja atau volt reference-nya 5 volt, dan dapat diberi catu daya melalui kabel USB atau sumber eksternal. Nah, Arduino Mega ini banyak digunakan dalam aplikasi seperti robotika, sistem otomasi, kendali motor, sistem monitoring, serta proyek IoT berskala besar. Dengan dukungan komunitas yang luas dan juga kompatibilitas terhadap berbagai library Arduino Mega ini menjadi pilihan yang andal dan fleksibel untuk pengembangan sistem berbasis microcontroller. Kelebihan dari Arduino Mega ini, yang pertama itu jumlah pin I/O-nya itu sangat banyak. Arduino Mega ini memiliki 54 pin digital dan 16 pin analog, sehingga cocok untuk proyek yang membutuhkan banyak sensor dan aktuator. Nah, banyak port juga, yang kedua itu ada banyak port komunikasi serial, tersedia 4 UART hardware, memudahkan komunikasi simultan dengan berbagai modul seperti GPS, Bluetooth, dan modul komunikasi lainnya. Terus selanjutnya kita juga yang ketiga itu ada kapasitas memorinya cukup besar dengan 256 KB flash, 8 KB SRAM, dan 4 KB EEPROM. Arduino Mega mampu menangani program yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya dia kompatibel dengan ekosistem Arduino. Jadi mendukung banyak library dan shield Arduino serta mudah diprogram melalui Arduino IDE. Nah, selanjutnya stabil juga untuk proyek yang skala besar. Nah, cocok digunakan untuk sistem kontrol, robotika, dan otomasi yang membutuhkan banyak input output. Sedangkan kekurangannya yang pertama itu ada ukuran fisiknya dia lumayan besar ya, seginian. Arduino Mega itu lebih besar dibandingkan Arduino Uno, nah sehingga kurang cocok untuk proyek yang dengan ruangan yang cukup terbatas, dan juga harga relatifnya lebih mahal dia. Biaya pembiayaan Arduino Mega itu lebih tinggi dibandingkan seri Arduino yang lebih kecil seperti Uno, Arduino, ya lain-lainnya. Nah, konsumsi daya lebih besarnya itu menjadi salah satu kelemahan karena jumlah pin dan komponennya lebih banyak, maka konsumsi dayanya juga lebih tinggi, dan dia juga tidak cocok untuk proyek yang sederhana karena untuk aplikasi kecil penggunaan Arduino Mega malah menjadi kurang efisien. Nah, selanjutnya ada kecepatan terbatas, jadi clock speed itu cuma 16 MHz. Nah, masih kalah dibandingkan microcontroller modern berbasis ARM. Nah, salah satunya juga robotikanya, untuk penggunaan dari aplikasi penggunaan Arduino ATM Mega ini, yang pertama itu ada untuk robotika yang kompleks. Nah, yang digunakan pada robotika yang banyak sensor, motor, dan aktuator. Yang kedua ada sistem kendali industri skala kecil. Nah, ini mengontrol konveyor, motor, dan sensor secara bersama. Terus ada juga smart home system, di mana dia mengelola banyak input dan output seperti lampu, sensor suhu, dan sistem keamanan. Selanjutnya ada kendali motor dan inverter, di mana digunakan untuk mengontrol DC, BLDC, atau motor stepper. Selanjutnya ada sistem monitoring dan data logger, di mana mengumpulkan dan menyimpan data dari berbagai sensor dalam satu sistem. Selanjutnya kita akan bicara mengenai pin out dari Arduino Mega 2560, di mana ini ada secara utamanya ya, secara singkatnya tegangan kerjanya dia 5 volt, terus juga tegangan inputnya
7 sampai 12 volt itu yang disarankan, dan juga flash memory 256 KB dan SRAM-nya 8 KB. Di gambar yang sebelah kiri ini ada gambar-gambar pin input dan output, yang kanan itu ada konfigurasi pinnya ya. Oke, Arduino Mega 2560 ini papan microcontroller berbasis AT Mega 2560 yang dirancang untuk proyek lebih besar dan kompleks. Spesifikasi singkatnya tadi, microcontrollernya AT Mega 2560, terus tegangan kerja 5 volt, tegangan inputnya 7 sampai 12 volt, itu yang disarankan. Flash memory 256 KB, SRAM-nya 8 KB, EEPROM-nya itu 4 KB. Nah, kita bicara mengenai kelompok pin pada Arduino Mega 2560. Yang pertama itu ada pin digital atau digital A, input output. Nah, terdapat 54 pin digital, itu bisa dilihat dari D0 sampai D53 ya. Terus juga dapat digunakan sebagai input ataupun output gitu. Jadi bebas mau input atau output yang mana saja. Terus juga setiap pin itu dapat memberikan arus kurang lebih 20 mega ampere, 20 mega ampere. Selanjutnya, fungsi khusus pin digital ini ada serial UART atau serial 0, serial 1, serial 2, serial 3. Nah, untuk serial 0 itu D0 atau RX, dan D1 itu TX, serial satunya itu D19 itu RX, dan 18 itu TX. Serial 2-nya itu D17 itu RX, D16 itu TX, dan serial 3-nya itu D15 itu RX, dan serial D14 itu TX. Nah, terus juga ada fungsinya pin digital itu salah satunya untuk PWM atau pulse width modulation. Nah, pin PWM ini ditandai dengan simbol yang seperti gelombang, yaitu D2 sampai D13 dan D44 sampai D46. Selanjutnya ada pin analog. Nah, ini terdapat 16 pin analog dari A0 sampai A15 ya, digunakan untuk membaca sinyal analog 0 sampai 5 volt. Nah, resolusi ADC-nya 10 bit atau 0 sampai 1023. Nah, cocok untuk sensor suhu, cahaya, potensiometer, sensor analog lainnya. Terus selanjutnya ada pin power. Nah, pin ini berfungsi sebagai sumber dan catu daya ya, pengatur daya. Nah, yang pertama itu ada VIN, itu tegangan input eksternal. Terus yang keduanya ada 5 volt atau output tegangannya itu 5 volt. Terus juga ada 3,3 volt, itu output 3,3 volt. Terus ada GND itu ground. Terus ada reset itu mereset board. Dan juga ada IO-REF atau referensi tegangan input output. Selanjutnya ada pin komunikasi I2C. Nah, di sini itu dia ada 2 pin I2C ya. Yang pertama itu ada SDA, itu di pin 20. Terus juga ada SCL di pin 21. Selanjutnya dia ini tuh digunakan untuk berkomunikasi I2C dengan sensor atau modul seperti RTC, LCD I2C atau IMU. Selanjutnya ada pin SPI. Ini ada 4 pin, di mana itu ada MISO, pin 50, MOSI, pin 51, SCK, pin 52, dan SS pin 53. Biasanya pin-pin ini digunakan untuk modul yang seperti SD card, Ethernet shield, dan juga modul RF. Selanjutnya ada di board itu juga ada LED indikatornya. Nah, LED built-in di pin 13 dan TX dan RX LED menandakan aktivasi komunikasi serial. Nah, port microcontrollernya ini pada gambar terlihat ya, ada penandaan port ATM Mega, PA, PB, PC, dan lain-lain. Ini menunjukkan hubungan langsung antara pin Arduino dan port internal microcontroller. Nah, berguna untuk pemrograman tingkat lanjut atau register level. Lanjut, ini di gambar kanan bawah ya tabelnya. Nah, tabel tersebut menjelaskan susunan pin, fungsi, tipe, dan deskripsinya pada konektor Arduino Mega 2560, khususnya untuk pin daya, power, dan juga pin analog A0 sampai A15. Nah, pin-pin ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan catu daya dan pembacaan sensor analog. Oke, kita masuk ke yang pertama, itu ada pin NC atau not connected, pin 1 ya NC. Nah, pin ini tidak terhubung ke rangkaian internal Arduino, tidak digunakan dalam pemrograman maupun koneksi hardware. Yang kedua ada pin IO-RF. Pin 2 ini berfungsi sebagai referensi tegangan logika digital, dan pada Arduino Mega 2560 IO-RF ini terhubung ke 5 volt. Nah, berguna untuk shield agar menyesuaikan level tegangan yang digunakan oleh si board. Selanjutnya nomor 3 ada pin reset. Nah, digunakan untuk mereset microcontroller. Nah, ketika pin ini digabungkan ke ground, Arduino akan mengulang program dari awal. Selanjutnya yang keempat ada pin power atau catu daya. Pin ini digunakan untuk menyuplai dan mendistribusikan daya ke Arduino maupun modul eksternal. Nah, pinnya itu 4 sampai 3,3 volt. Nah, di mana memberikan tegangan 3,3 volt biasanya digunakan untuk sensor atau modul bertegangan rendah.
Selanjutnya ada pin 5 sampai 5 volt. Tegangan utama Arduino itu digunakan, ini merupakan tegangan utama dari Arduino. Digunakan untuk memberikan daya ke sensor, modul, atau rangkaian eksternal. Pin 6 dan 7 itu adalah pin GND, ground, 0 volt, harus dihubungkan dengan ground komponen lain agar rangkaiannya bekerja stabil. Nah, pin 8-nya atau VIN itu tegangan input eksternal. Digunakan jika Arduino diberi daya dari adaptor atau baterai 7 sampai 12 volt. Selanjutnya, kita masuk ke pin analog ya. Dari yang nomor 9. Pin analog itu A0 sampai A15. Nah, pin ini berfungsi untuk membaca sinyal analog dari sensor. Nah, pin 9 sampai pin 9 A0 sampai pin 24 itu A15, totalnya ada 16 pin analog, digunakan untuk membaca tegangan 0 sampai 5 volt. Memiliki resolusi itu 10 bit, nilainya 0 sampai 1023, dan juga dapat digunakan juga sebagai GPIO atau General Pin Input Output. Nah, contoh penggunaannya adalah sensor suhu sensor suhu LM35, terus sensor cahaya LDR, potentiometer, sensor kelembapan tanah, humidity, dan sebagainya. Selanjutnya ini ada tabel 5,2 ya. Tabel yang sebelah kiri itu tabel digital menjelaskan daftar pin digital pada Arduino Mega 2560 beserta fungsi, tipe, dan deskripsinya. Nah, pin digital ini digunakan untuk membaca sinyal logika high atau low maupun mengendalikan perangkat elektronik seperti LED, relay, motor, dan modul komunikasi. Kita lihat pin yang pertama, pin digital dengan fungsi khusus. Yang A, pin pin I2C ya, atau D21 CCL itu berfungsi sebagai serial clock line pada komunikasi I2C. Yang D20 atau SDA itu berfungsi sebagai serial data line, itu pada komunikasi I2C juga. Nah, pin ini digunakan untuk komunikasi dengan sensor atau modul berbasis I2C seperti RTC, LCD I2C, dan juga sensor suhu digital. Selanjutnya ada pin AREF. Nah, AREF ini digunakan sebagai tegangan referensi analog eksternal. Nah, memungkinkan penggunaan referensi tegangan selain 5 volt untuk membaca ADC atau ADC agar lebih presisi. Selanjutnya ada pin GND, ground lagi, berfungsi sebagai ground O.0 rangkaian, wajib dihubungkan dengan ground komponen lain agar sistem bekerja dengan benar. Selanjutnya ada pin digital umum atau GPIO. Nah, pin digital yang berfungsi sebagai GPIO ini ada D4 itu D13, yang D2-nya itu D4 sampai D13, D2 sampai D3, D14 sampai D21. Nah, fungsi utamanya apa ini? Sebagai input membaca tombol, sensor digital atau feedback, dan juga sebagai output untuk mengontrol LED, buzzer, dan juga relay. Nah, semua pin ini dapat diprogram menggunakan pin mode dalam kurung pin, input atau output high atau low, atau terus titik koma, di bawahnya ada digital read, dalam kurung pin berapa, habis itu titik koma, digital write, pinnya berapa, high atau low. Itu. Terus selanjutnya ada pin serial atau UART. Ini D1 TX0 itu transmit data, dan D0 RX0 itu receive data. Nah, pin ini digunakan untuk komunikasi serial dengan komputer melalui USB, dan juga untuk debugging menggunakan serial monitor. Nah, pin digital tinggi yaitu ada D14 sampai D21 itu merupakan tambahan pin digital yang tidak dimiliki Arduino Uno. Jadi sangat berguna untuk proyek besar yang membutuhkan lebih banyak input output digital. Nah, dapat difungsikan juga sebagai GPIO biasa maupun fungsi khusus seperti serial dan I2C. Lihat datasheet dari Arduino Mega, ada gambar mechanical information. Nah, ini board outline menunjukkan dimensi fisik dan tata letak mekanik papan Arduino Mega 2560 Rev3. Nah, informasi ini sangat penting dalam perancangan casing, dudukan panel control, maupun integrasi ke dalam sistem mekanik. Dimensi papan Arduino Meganya ini berdasarkan gambar, ukuran fisik papannya adalah panjangnya kurang lebih 99 mm, lebar papannya itu kurang lebih 53 mm, bagian sisi kanan yang menonjol itu kurang lebih 33 mm, dan juga jarak antara lubang bagian atas itu 75 mm. Nah, dimensi ini menjadi acuan utama saat membuat box atau dudukan agar Arduino terpasang dengan presisi. Yang kedua ada lubang pemasangan atau mounting holes. Nah, Arduino Mega 2560 ini memiliki beberapa lubang untuk pemasangan baut.
yaitu lubang dengan diameter 2 mm. Nah, digunakan untuk baut kecil, umumnya untuk pemasangan ringan. Selanjutnya ada lubang diameter 3 mm, itu umumnya digunakan untuk baut standar M3, memberikan kekuatan pemasangan yang lebih baik. Lubang-lubang ini memungkinkan papan dipasang dengan stabil pada rangka atau casing tanpa merusak PCB. Selanjutnya itu ada fungsi informasi mekanik. Nah, informasi mekanik ini digunakan untuk apa sih? Untuk mendesain casing atau hardware, membuat kita PCB carrier atau base plate, juga integrasi dengan mesin, robot atau panel control, dan juga menentukan jarak aman antara komponen mekanik gitu ya, antara komponen dengan mekaniknya. Terus juga keunggulan dari desain Arduino Mega ini bentuknya papannya ergonomis. Nah, lubangnya pemasangannya standar dan juga mulai dikombinasikan dengan shield Arduino, kompatibel dengan berbagai enclosure komersial. Perhatiannya dalam pemasangannya juga harus gunakan spacer atau stand off untuk mencegah korsleting, dan juga pastikan baut tidak menyentuh jalur PCB, dan juga sisakan ruang untuk port USB dan jack power. Selanjutnya kita bicara mengenai ESP32 S2 Mini. Nah, ini salah satu microcontroller yang kita gunakan untuk praktikum juga. ESP32 S2 Mini ini adalah modul microcontroller berbasis ESP32 S2 yang dikembangkan oleh Espressif System. Board ini dirancang dalam ukuran kecil atau mini, sekecil ini kayaknya, namun memiliki kemampuan tinggi terutama untuk aplikasi IoT dan sistem embedded modern. Gambaran umumnya, SP32 Mini ini menggunakan prosesor Extensa 32-bit LX7 single core dengan performa tinggi dan konsumsi daya rendah. Board ini sudah terintegrasi dengan Wi-Fi 2,4 GHz dan juga sehingga sangat cocok untuk aplikasi nirkabel tanpa memerlukan modul tambahan. Karena ukurannya sangat kecil, ESP32 S2 Mini ini banyak digunakan pada proyek yang membutuhkan desain ringkas seperti wearable device, smart sensor, dan perangkat IoT portable. Spesifikasi utamanya yang kita ketahui itu ada spesifikasi yang ringkas saja. Yang pertama itu prosesornya dia pakai Extensa 32-bit LX7 hingga 240 MHz. Nah, konektivitasnya itu udah Wi-Fi 2,4 GHz, tegangan kerjanya itu 3,3 volt, GPIO-nya itu mendukung pin digital dan analog, USB-nya itu pakai USB OTG atau native USB, flash memory-nya tergantung varian, umumnya 4 MB ya. 4 MB ya. Antenanya, PCB-nya antena terintegrasi. Pin dan fungsinya, ESP32 S2 ini memiliki beberapa pin utama yang dapat difungsikan sebagai GPIO atau input output digital. Ada ADC juga, analog to digital converter, untuk membaca sensor analog, dan juga pakai PWM untuk kontrol motor atau LED, dan juga ada UART, I2C, dan SPI untuk komunikasi dengan perangkat lain. Namun tidak semua pin dapat digunakan secara bersamaan karena beberapa pin memiliki fungsi khusus atau multiplexing. Nah, fitur unggulannya yang pertama itu dia native USB atau dapat diprogram langsung tanpa USB to serial converter. Yang kedua, ukurannya kecil dan ringkas. Yang ketiga itu konsumsi dayanya rendah, terus juga mendukung Arduino IDE dan ESP IDF, dan cocok juga untuk aplikasi IoT berbasis Wi-Fi. Kelebihannya itu desainnya dia mini, jadi dia ringan, Wi-Fi-nya udah terintegrated, juga mudah diprogram dan cocok untuk proyek IoT yang modern. Kekurangannya adalah dia tidak memiliki Bluetooth, berbeda dengan si ESP32 biasa yang tadi. Nah, jumlah GPIO-nya juga lebih terbatas dibandingkan Arduino Mega. Nah, tegangan kerjanya 3,3 volt, perlu shifter ya, level shifter untuk modul 5 volt. Nah, contoh pengaplikasian dari ESP32 Mini ini, yang pertama itu ada smart home untuk kontrol lampu, sensor suhu. Nah, masih banyak lagi lah. Terus ada juga IoT sensor node ya. Terus ada web server mini dan juga monitoring jarak jauh maupun sistem otomatis berbasis Wi-Fi. Selanjutnya ini ada pin out ESP32 S2 Mini. Beberapa sih udah aku breakdown juga sebelumnya mengenai general pin out yang apa sih namanya ya? Secara spesifikasi secara pentingnya, sekarang aku mau bacain beberapa datasheetnya ya. Datasheetnya yang pertama itu ada satu daya atau 3V3 dan pin enable EN. 3V3 merupakan sumber tegangan utama modul. Semua blok internal ESP32 S2 itu bekerja pada tegangan 3,3 volt. Nah, EN itu enable berfungsi sebagai pin pengaktif sistem. Nah, jika EN itu aktif atau high, modul akan bekerja, dan jika EN itu low, modul masuk kondisi reset atau non aktif. Nah,
Yang selanjutnya itu ada kristal osilator 40 MHz. 40 MHz kristal berfungsi sebagai sumber clock utama, menentukan kestabilan dan kecepatan kerja CPU, dan clock ini juga menjadi referensi untuk komunikasi Wi-Fi dan timing internal system. Selanjutnya ada chip utama ESP32S2. Pada bagian inti terdapat IC ESP32S2FH4 atau ESP32S2FN4R2. Berfungsi sebagai microcontroller utama dan pengendali Wi-Fi. Fungsi utama dari chipnya ini yang pertama itu pemrosesan data, terus pengendalian GPIO, terus ada manajemen komunikasi Wi-Fi, dan juga ada eksekusi program dari si user. Selanjutnya ada flash memory atau key SPI. Flash key SPI ini digunakan untuk menyimpan satu firmware, terus juga yang kedua program aplikasi, yang ketiga itu data konfigurasi. Nah, flash ini terhubung langsung ke chip ESP32S2 ini menggunakan antarmuka key SPI agar akses data lebih cepat. Terus juga ada PSRAM, itu opsional, ini bersifat opsional tergantung varian modul ya. Digunakan untuk yang pertama itu ada buffer data besar, terus juga ada aplikasi yang membutuhkan memori tambahan, dan juga sangat membantu untuk aplikasi web server atau pemrosesan data kompleks. Selanjutnya ada GPIO. Nah, GPIO ini merupakan jalur input atau output yang terhubung ke perangkat eksternal. Digunakan untuk sensor, aktuator, LED relay atau motor, juga komunikasi UART, I2C, SPI, dan PWM. GPIO ini bersifat multiplexing, artinya satu pin dapat memiliki beberapa fungsi. Selanjutnya ada RF matching. RF matching adalah rangkaian pencocokan impedansi. Nah, bertugas memastikan sinyal RF dari chip ESP32S2 tersalurkan secara optimal ke antena, meningkatkan kualitas sinyal Wi-Fi dan mengurangi kehilangan daya. Nah, antena ini ada dua jenis varian. Yang pertama itu ada ESP32S2 Mini 1, itu menggunakan antena PCB internal. Yang kedua itu ada ESP32 Mini 1U, yang menggunakan konektor antara antena eksternal atau UVL. Nah, antena ini berfungsi untuk transmisi dan penerimaan sinyal Wi-Fi 2,4 GHz. Nah, perbedaan ESP32S2 Mini 1 dan Mini 1U itu variannya itu ada di jenis antenanya yang dijelaskan tadi. Ada blok diagramnya dari datasheetsnya. Nah, blok diagram ESP32S2 Mini ini menggambarkan susunan komponen utama dan alur kerja sistem pada modul ESP32 Mini, baik varian ESP32S2 Mini 1 maupun ESP32S2 Mini 1U. Diagram ini membantu memahami bagaimana catur daya, pemrosesan data, komunikasi, nirkabel, dan antarmuka I/O saling terhubung. Selanjutnya kita bicara mengenai PWM. PWM merupakan teknik pengendalian sinyal digital dengan cara mengatur lebar pulsa dalam satu periode waktu tertentu. Meskipun keluarannya berupa sinyal digital high atau low, PWM dapat digunakan untuk mengatur besaran analog semu seperti kecepatan motor, kecerahan LED, dan daya beban. Nah, PWM ini merupakan pulse width modulation. Frekuensi PWM adalah jumlah siklus pulsa per detik dinyatakan dalam satuan Hertz atau Hz. Nah, frekuensi ini menentukan seberapa cepat sinyal PWM berulang. Frekuensi rendah itu berarti motornya bisa bergetar. Kalau frekuensinya tinggi berarti responnya lebih halus tetapi beban switchingnya meningkat. Selanjutnya ada duty cycle. Duty cycle. Nah, duty cycle ini merupakan presentasi waktu sinyal yang berada pada kondisi high dalam satu periode PWM. Contoh, kalau 60% berarti selalu slow. Jika 50% berarti high dan low itu seimbang. Jika 100% selalu high menyala. Seperti gambar yang paling bawah. Terus selanjutnya ada duty cycle. Duty cycle itu menentukan besar daya atau level keluaran yang diterima beban. Resolusi PWM menunjukkan tingkat ketelitian pengaturan duty cycle. Semakin tinggi resolusi, maka semakin halus perubahan output. Contoh, 8 bit itu 256 level, antara 0 sampai 255. Kalau 10 bit itu 1024 level, antara 0 sampai 1023. Nah, resolusi tinggi ini sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol presisi. Ada yang namanya PWM inverting. Nah, pada mode inverting ini, sinyal PWM itu dimulai dari high. Nah, pulsa low-nya ini muncul sesuai duty cycle. Semakin besar duty cycle, maka semakin lama sinyal low-nya. Nah, mode ini digunakan pada aplikasi tertentu yang membutuhkan logika terbalik atau not. PWM non-inverting, pada PWM non-inverting ini ya, sinyal PWM itu dimulai dari low. Pulsa high itu muncul sesuai dengan duty cycle. Semakin besar duty cycle, semakin lama sinyal high, dan mode ini paling umum digunakan dan mudah dipahami. Nah, geser phase PWM yang terakhir adalah kondisi di mana dua atau lebih sinyal PWM memiliki perbedaan fase waktu. Meskipun frekuensi dan duty cycle itu sama, digunakan untuk mengurangi noise, mengatur motor multipass, dan juga sistem power elektronik dan teman-teman. Di sini aku mau ngejelasin bagian dimana kita
buat prompt dari AI-nya, kursor AI-nya. Pertama, sebelumnya kalian udah buat file sendiri, diisi folder baru kosongan, dimana nanti untuk menyimpan dari main C atau codingannya dan juga GUI, codingan GUI. Ini aku udah buat folder kosong untuk khusus modul ini. Percobaan ini kita select folder aja. Terus kita langsung di sini udah ada new chatnya untuk nge-prompt. Ini kita lihat dari yang kita inginkan, kita prompt validasi pin berapa saja, pin PWM Arduino untuk sinyal PWM yang bervariasi frekuensinya. Pertama-tama kita juga, ini kan udah, ini sebelumnya kalau emang kalian masih bawaan, itu pasti nanti belum pakai yang namanya platform IO, platform IDE IO. Ini search dulu extension namanya platform IO yang bentuknya oranye ini. Nah, itu pastikan sudah di-install dan juga sudah di-enable. Terus kita langsung aja nge-prompt sesuai dari ketentuan yang diinginkan dari programnya mau seperti apa. Validasi pin berapa saja PWM. Nah, di sini aku pakai promptnya itu lakukan pengujian dan analisa untuk mencari frekuensi PWM terbesar yang dapat digunakan secara optimal pada Arduino Mega 2560. Itu tergantung pakai boardnya apa, bisa ESP32 ataupun Arduino Mega. Lalu pengujian bertujuan untuk mengetahui hubungan trade-off antara frekuensi PWM dan resolusi, di mana semakin besar frekuensi PWM, maka resolusi PWM akan semakin kecil. Semakin besar resolusi, maka semakin halus pengaturan duty cycle, dan semakin besar frekuensi maka semakin baik respon sistem. Contoh hubungan frekuensi dan resolusi PWM yang digunakan sebagai acuan 25 kHz, resolusi 10 bit, duty cycle. Ini bisa dibaca aja kepanjangannya, dan juga jangan lupa untuk menambahkan GUI yang diinginkan ya. Di sini aku pakai GUI-nya sebagai dari Python. Itu jangan lupa juga untuk diinstal dulu. Kita buatkan GUI menggunakan Python Kitty sebagai interface. Interface-nya bebas mau bentuk slider atau bentuknya input angka tersendiri dalam bentuk persen ya. Untuk pengaturan dari duty cycle di si PWM-nya, untuk memvariasikan besaran duty cycle dalam bentuk persen. Sudah, kita langsung masukin enter saja. Nah, ini adalah proses dari dia memproses codingannya. Jadi dia langsung otomatis. Tapi di sini karena aku nggak punya board, sebenarnya bisa dari awal kalau sudah punya board ya langsung disuruh upload gitu, langsung disuruh upload dan juga suruh run. Cuman di sini aku nggak ada boardnya, jadi aku kasih lihat aja. Ini main C-nya. Yang di sini ada codingnya main C-nya. Cuman kalau misalnya pada keadaan dimana kalian lagi bersama dengan board, itu bisa langsung digunakan saja dan langsung dicolok dari laptopnya. Pastikan COM-nya berapa, terus juga pakai boardnya apa. Itu bisa langsung upload dan juga build ya, dan juga di running. Ini untuk codingan dari Arduino-nya. Ini GUI-nya, nanti dia keluar bakalan bentuk Python, itu bentuknya slider seperti itu. Ini untuk Python pengkombinasian persenan duty cycle ya. Import berapa, sekian. Ini pakai resolusi 10, duty cycle segini, hasilnya kayak gini. Kemudian ketika duty cycle-nya 39, maka hasilnya pun segini dengan resolusi 10 bit. Kemudian frekuensinya 15 segini. Kemudian kita pakai, itu kan yang pertama. Nanti di dubbingnya sendiri-sendiri ya. Tapi tetap ada lu ngomongnya. Oh iya. Biar kita dubbingnya juga bingung. Nah, udah itu frekuensi. Nah, ini hasilnya resolusi 6 bit. Frekuensi 15, ini 39. Ini 7. Segitu hasilnya.
terus 8 sekitar 9 nggak jauh beda hasilnya. Situ ini pakai 50, resolusi 9, 51. Terus ini resolusi 10 hasilnya kayak gini. ya, hasil 51 segini. Masuk ke pembahasan yang pertama, percobaan pertama, yaitu uji validasi pin PWM Arduino Mega 2560. Nah, tujuannya yang pertama itu memvalidasi pin PWM Arduino Mega 2560 yang dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM, terus juga menguji kemampuan pin PWM dalam menghasilkan frekuensi PWM yang bervariasi, dan juga menguji duty cycle PWM dari 0 hingga 100% menggunakan control slider, dan juga menguji resolusi PWM mulai dari 6 bit hingga resolusi maksimum hardware, dan juga menganalisis hasil keluaran PWM menggunakan osiloskop, menentukan kombinasi frekuensi dan resolusi PWM yang paling optimal. Dari identifikasinya, pin PWM dari Arduino Mega 2560 itu ada dari D2 sampai ke D46. Terdapat total 15 pin PWM yang dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM berbasis timer internal. Nah, pengujian dilakukan dengan menghubungkan osiloskop ke masing-masing pin tersebut untuk memastikan sinyal PWM benar-benar keluar dan dapat divariasikan. Nah, selanjutnya pengujian frekuensi PWM ini kita uji dengan menggunakan program berbasis slider. Nah, misalnya kita pakai GUI, memungkinkan kita itu untuk mengubah frekuensi itu secara real time. Nah, frekuensinya diatur dengan modifikasi prescaler timer dan nilai top timer. Osiloskopnya digunakan untuk mengamati periode sinyal dan frekuensi aktual serta stabilitas gelombang. Dan juga selanjutnya ada pengujian duty cycle dari PWM 0 sampai 100%. Nah, duty cycle ini diuji dari 0% atau low, terus 50% high dan juga low seimbang, dan juga 100% high terus. Nah, slider ini digunakan untuk memverifikasi lagi bahwa perubahan nilai duty cycle itu menghasilkan perubahan lebar pulsa yang sesuai pada osiloskop. Nah, hasil pengujian membuktikan bahwa duty cycle dapat mengubah gelombang atau grafik secara linear. Nah, lebar pulsanya juga pada osiloskop sesuai dengan nilai yang diatur. Nah, pengujian resolusi PWM ini diuji pada beberapa tingkat, yaitu 6 bit 64 level, 7 bit 128 level, dan 8 bit 25 level, 9 bit 512 level, dan 10 bit 1024 level maksimum dari hardware Arduino Mega. Setiap resolusi ini diuji dengan mengamati kehalusan perubahan duty cycle serta stabilitas sinyal dan beban pemrosesan microcontroller. Nah, berdasarkan pengamatan kita tadi di osiloskopnya, semua pin PWM itu diuji berhasil mengeluarkan sinyal PWM, dan juga frekuensi dan duty cycle itu berubah sesuai dengan nilai slider, dan juga pada resolusi rendah 6-7 bit, perubahan duty cycle itu terlihat lebih kasar dan cocok untuk aplikasi yang sederhana. Sedangkan pada resolusi yang tinggi 9-10 bit, sinyalnya jatuh lebih halus, dan juga frekuensi maksimum menurun karena keterbatasan timer. Hal ini menunjukkan adanya trade-off antara frekuensi dan resolusi PWM. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian, kombinasi yang paling optimal adalah frekuensinya PWM itu 2-5 kHz, dan juga resolusi PWM-nya itu 8-9 bit. Nah, kombinasi ini memberikan gelombang PWM yang stabil, perubahan duty cycle yang lebih halus, dan beban microcontroller tetap rendah, cocok untuk aplikasi motor, LED dimming, dan kontrol daya. Oke, jadi ini setelah connect ke datanya, kemudian kita setting di sini. Kita pakai 1 kHz aja, 1 kilo. Dan ini posisi awalnya dia osiloskopnya menampilkan seperti ini. Kemudian ketika 10% untuk duty cycle-nya, nah, maka hasilnya akan seperti ini pada osiloskopnya. Jadi perbedaan antara inverting dan inverting yaitu kebalikan dari posisi on dan off-nya pada sinyalnya, yaitu bisa dilihat pada gambar osiloskopnya. Kemudian ke 20. Silahkan berubah seperti itu. Kemudian kita ubah lagi ke 30.
Mana tuh? Mending jadi gue tuh. Ya, maka berubah juga seperti itu. Kemudian 40. Nah, berubah terus menerus, akan bertambah seiring waktunya. Akan memperbesar dari posisi on-nya itu. Gimana verting nggak? Akan terus memperbesar terus. Ayo, cat. Ting tong sat. Sumpah enak kok enak. Yo. Apalagi ntar jadi istri gue cuy. Enak banget. Jadi istri gue enak banget. Bacot banget nih bang. Gue malu bacot. Nah, ini yang ke-90. Orang stres nih orang. Nah, Makanya. kedua-duanya 100. Nah, maka akan seperti itu hasilnya. Video perjuangan satu dulu. Oke, pada pembahasan yang kedua, pengujian yang kedua itu kita menguji pengimplementasian 2 pin PWM dengan frekuensi dan resolusi yang optimal, dan juga membandingkan karakteristik sinyal PWM mode non-inverting dan inverting, juga mengamati perubahan bentuk gelombang PWM saat duty cycle divariasikan dari 0% hingga 100%, dan juga memvalidasikan bahwa kedua mode PWM dapat bekerja dengan baik dan stabil. Nah, penentuan pin dan parameter optimal PWM-nya itu berdasarkan hasil uji sebelumnya, itu kita mendapatkan PWM itu 2-5 kHz dan juga resolusinya 8-9 bit. Nah, parameter ini dipilih karena menghasilkan sinyal yang stabil. Selanjutnya pemilihan pinnya, pin PWM A dan B. A itu untuk non-inverting dan B itu yang mode inverting. Nah, pada pin PWM yang non-inverting didapatkan karakteristik bahwasanya sinyal PWM itu dimulai dari kondisi low. Jadi pulsa high muncul ketika nilai duty cycle. Semakin besar duty cycle, semakin lama juga sinyal berada pada kondisi high. Nah, data pengujian menunjukkan bahwa duty cycle 0 itu sinyalnya selalu 0, dan duty cycle 50% itu seimbang, dan duty cycle 100% itu sinyal selalu high. Nah, mode ini menghasilkan sinyal PWM standar dan paling umum digunakan pada aplikasi kontrol motor dan LED. Selanjutnya ada yang mode inverting atau PWMB, itu didapatkan karakteristik berupa yang pertama itu sinyal PWM dimulai dari kondisi high, dan pulsa low muncul sesuai dengan nilai duty cycle. Jadi semakin besar duty cycle, semakin lama berada di berada di kondisi low. Nah, dari hasil pengujian juga didapati bahwasanya duty cycle 0 itu sinyalnya selalu high. Jika duty cycle-nya 50% seimbang, dan jika duty cycle-nya 100% maka selalu low. Nah, mode inverting ini merupakan kebalikan logika atau not dari non-inverting dan berguna pada sistem yang membutuhkan sinyal terbalik atau pasangan PWM komplementer. Nah, variasinya duty cycle 0-100% ini menghasilkan ya secara bertahap 0% hingga 100%, dan diamati menggunakan osiloskop. Dengan hasil pengamatannya, perubahan duty cycle itu terjadi secara linear dan konsisten, dan tidak ditemukan lonjakan frekuensi atau distorsi sinyal. Nah, perbedaan bentuk gelombang antara non-inverting dan inverting terlihat jelas dan saling berlawanan. Kalau pada parameternya non-inverting, misal kalau pada non-inverting kondisi awalnya itu low, sedangkan pada inverting itu kondisi awalnya itu high. Terus duty cycle naik pada kondisi non-inverting itu high-nya semakin lama, sedangkan kalau pada inverting jika duty cycle-nya naik maka low-nya semakin lama. Dan logika sinyalnya itu untuk non-inverting itu logika normal, sedangkan inverting itu yang kebalikannya, dan stabilitasnya keduanya sama-sama stabil. Oke, jadi pertama kita connect dulu. Kita pilih komnya dulu. Pilih komnya dulu. Langsung connect. Alhamdulillah. Nah, hasil awalnya posisinya kayak gini. Posisi awal seperti ini. Nah, habis itu kita coba dari 0 duty cycle-nya. Kita nolin PWM, kita nolin. Terus hasilnya kayak gini, teman-teman. Nah, langsung kita variasikan lagi PWM 10%. 10%, Dan fase shift-nya 9 derajat. Nah, kalau ini diubah lagi derajatnya, nah dia akan terus berpindah
derajatnya terus menerus. Nah, yang bagian duty cycle inverting atau yang bawah ini gitu. Nah, ini kita coba-coba lagi. Selanjutnya pada percobaan yang ketiga kita mencoba mengimplementasikan 2 pin PWM dengan frekuensi dan resolusi yang optimal, lalu mengonfigurasikan PWMA mode non-inverting dan PWMB mode inverting, dan juga menambahkan geser fase atau fase shift sebesar 180 derajat antara kedua sinyal PWM, dan mengamati karakteristik sinyal saat duty cycle divariasikan dari 0% hingga 100%, dan juga memverifikasi juga kestabilan dan kesesuaian sinyal PWM menggunakan osiloskop. Nah, konfigurasi sistemnya kita udah dapat dari dua praktikum sebelumnya. Frekuensi PWM itu yang paling stabil itu digunakan, yang paling optimal itu digunakan 2-5 kHz, dan juga resolusi PWM-nya 8-9 bit. Nah, kedua pin PWM-nya dikonfigurasi menggunakan timer yang sama agar frekuensinya tetap identik dan perbedaan hanya terjadi pada mode output dan fase sinyal. Konfigurasi pinnya, pin PWMA itu mode non-inverting, pin PWMB itu mode inverting plus geser phase-nya 180 derajat. Nah, implementasi geser phase 180 derajat ini berarti sinyal PWMB berada setengah periode lebih lambat dibanding PWMA. Dengan konfigurasi ini, ketika PWMA itu berada pada kondisi high, PWMB berada pada kondisi low. Pada kondisi low, pergantian logika terjadi secara bergantian dan sinkron. Secara hardware, pergeseran phase itu dicapai dengan mengatur nilai awal counter timer atau phase offset menggunakan mode PWM phase correct atau phase shifted. Nah, mengkombinasikan mode inverting dan pergeseran fase timer. Hasil pengujiannya pada PWMA ditemukan karakteristik yang pertama itu sinyal dimulai dari low, lalu pulsa high muncul sesuai dengan nilai duty cycle, lalu duty cycle meningkat, maka waktu high itu semakin panjang. Fase sinyal yang menjadi referensi utama atau 0 derajat. Nah, pada pengujian PWMB, inverting plus phase-nya 180 derajat, ditemukan karakteristik yang pertama itu sinyal dimulai dari high. Lalu pulsa low itu muncul sesuai duty cycle, dan duty cycle meningkat, maka waktu low semakin panjang, memiliki pergeseran phase 180 derajat terhadap PWMA. Nah, hasil observasinya, transisi sinyal selalu berlawanan dengan PWMA. Juga untuk duty cycle, variasi duty cycle-nya itu yang pertama itu perubahan duty cycle ya terjadi secara linear dan stabil, terus pergeseran phase itu 180 derajat tetap konsisten di seluruh rentang duty cycle, tidak ditemukan overlap pulsa yang tidak diinginkan, dan juga frekuensi PM tetap konstan walaupun duty cycle itu berubah. Percobaan pertama kita pakai resolusi 10 bit dan frekuensinya 150 dengan duty cycle 23,8. Untuk hasilnya sendiri seperti ini. Kita coba ubah di posisi duty cycle-nya terlebih dahulu di sekitar 75 saja. Nah, akan berubah menjadi seperti ini untuk gelombangnya. Selanjutnya kita coba ubah di bitnya, kita turunkan ke bit 9 dengan frekuensi masih sama. Frekuensinya kita turunkan saja 100, lalu kita ubah duty cycle-nya di sekitar di 49. Nah, untuk hasilnya kan seperti ini. Untuk percobaan ketiganya kita coba ubah lagi untuk di duty cycle dimentokin ke 100. Kita ubah di 65,5 saja. Itu seperti ini hasilnya. Dan kita coba di bit 8 bit dengan frekuensi yang agak dinaikkan, yaitu di sekitar 1.200 dengan duty cycle di 40. Hasilnya kan seperti ini, dan kita coba ubah di ini menjadi ke 70. Duty cycle akan seperti ini. Selanjutnya pada percobaan yang keempat itu kita menggunakan ESP32 S2 mini
dengan variasi frekuensi, duty cycle, dan resolusi. Pada percobaan pertama ini kita memvalidasi dulu pin-pin ESP32S2 mini yang digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM. Kita juga menguji kemampuan PWM dalam menghasilkan frekuensi yang bervariasi. Kita juga menguji duty cycle PWM dari 0 sampai 100% menggunakan control slider, dan juga menguji resolusi PWM dari 6 bit hingga resolusi maksimum hardware. Nah, mengamati juga keluaran PWM menggunakan osiloskop dan juga menentukan kombinasi frekuensi dan resolusi PWM yang paling optimal. Kita identifikasi dan validasi pin PWM ini berdasarkan datasheet ESP32S2 dan gambar pinout yang diunduh. ESP32S2 mini ini menggunakan modul LEDC atau LED controller untuk menghasilkan PWM. Berbeda dengan Arduino, hampir semua GPIO ESP32S2 ini dapat digunakan sebagai PWM selama tidak digunakan untuk fungsi khusus seperti USB, flash, atau boot. Nah, PWM yang divalidasi dan umum digunakan ada GPIO 1 sampai 18, GPIO 21, GPIO 33 sampai 38. Setiap pin ini diuji menggunakan probe osiloskop untuk memastikan bahwa sinyal PWM itu benar-benar keluar dan dapat divariasikan frekuensinya. Nah, metode pengujiannya, pengujian frekuensi itu dilakukan menggunakan program berbasis slider, di mana pengguna dapat mengatur nilai frekuensi PWM secara real time. Nah, frekuensi ini diatur melalui konfigurasi LEDC atau channel dan timer. Nah, frekuensi ini diuji pada berbagai nilai hingga diamati menggunakan osiloskop untuk memastikan bahwa frekuensi aktual sesuai dengan nilai yang diatur dan sinyal stabil dan periodik. Nah, untuk pengujian duty cycle PWM dari 0 sampai 100%, hasil pengujiannya menunjukkan bahwa duty cycle 0% menghasilkan sinyal low, duty cycle 50 menghasilkan sinyal yang seimbang, duty cycle yang 100% itu menghasilkan sinyal high terus. Nah, lebar pulsa itu dapat dilihat pada osiloskop berubah secara linear terhadap nilai duty cycle yang diatur. Nah, pada pengujian resolusi PWM dimulai dari 6 bit, 7 bit, 8 bit, 9 bit, dan 10 bit. ESP32 secara hardware mendukung resolusi PWM hingga 13 sampai 14 bit. Namun semakin tinggi resolusi, frekuensi maksimum yang dapat dicapai akan menurun. Nah, pengujian dilakukan untuk melihat kehalusan perubahan duty cycle, stabilitas sinyal PWM, dan juga pengaruh resolusi terhadap frekuensi maksimum. Untuk hasil pengamatan dari osiloskop, berdasarkan praktikum tadi, semua pin PWM yang diuji berhasil untuk mengeluarkan sinyal PWM, dan juga frekuensi dan duty cycle itu berubah sesuai dengan nilai slider. Dan juga ada pada resolusi rendah 6-7 bit, maka perubahan duty cycle terlihat lebih kasar dan frekuensi dapat dinaikkan lebih tinggi lagi. Jika pada resolusinya itu tinggi 9-10 bit, nah maka perubahan duty cycle itu lebih halus dan frekuensi maksimumnya itu menurun. Untuk yang pertama kita coba setting di frekuensinya pada posisi di sini dan duty cycle-nya di posisi agak tengah. Nah, kita lihat di sininya agak sedikit berubah pada itu dan udah di situ dulu dan akan coba kita ubah di duty cycle-nya dari laptop. Nah, ini bisa bergeser melalui inverter juga masih sama. Nah, ini sama. Nah, itu bisa kita variasikan di duty cycle yang ada di laptop, dan frekuensinya jika kita geser juga akan berubah. Dan duty cycle-nya juga akan dapat berubah. Oke, terima kasih. Ini bisa kita ubah. Pada percobaan selanjutnya itu adalah percobaan ESP dengan pin PWM-A non-inverting dan pin PWM-B inverting dan non-inverting variasi duty cycle dari 0 sampai 100%. Kita mengimplementasikan dua pin PWM dengan frekuensi dan resolusi yang optimal. Lalu kita menguji perbedaan karakteristik sinyal PWM pada mode inverting dan non-inverting. Lalu mengamati perubahan sinyal saat duty cycle itu divariasikan dari 0% sampai 100% dan memastikan kestabilan sinyal yang dihasilkan. Pertama kita konfigurasi PWM ya. Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya, digunakan parameter PWM yang dianggap optimal, yaitu frekuensi PWM-nya berada pada rentang menengah sehingga sinyal stabil dan tidak menimbulkan noise yang berlebih. Lalu untuk resolusi PWM kita pakai yang cukup tinggi untuk menghasilkan perubahan duty cycle yang halus, namun tetap menjaga kestabilan frekuensi. Nah, dua pin PWM dipilih dan dikonfigurasikan sebagai pin PWM-A itu non-inverting dan pin PWM-B itu yang inverting. Nah, kedua pin ini menggunakan frekuensi dan resolusi yang sama agar kita bisa melihat perbedaan dari hasil mode PWM tersebut. Pada PWM-A mode non-inverting didapati PWM dengan karakteristik 1. Kondisi awal sinyal berada pada low, dan jika pulsa itu high muncul sesuai nilai duty cycle. Jika semakin besar duty cycle, maka semakin lama sinyal itu berada pada kondisi high. Terus hasil pengujian yang menunjukkan bahwa
jika duty cycle itu 0%, maka sinyalnya selalu low. Jika duty cycle itu 50%, maka sinyalnya itu seimbang antara high dan low. Dan juga duty cycle 100% itu menyatakan bahwa sinyalnya akan selalu high. Nah, metode ini menghasilkan sinyal yang PWM yang paling standar. Selanjutnya ada PWMB, mode inverting. Nah, pada mode inverting didapatkan karakteristik bahwasanya yang pertama, kondisi awal sinyal berada pada kondisi high. Terus 2, jika pulsa low itu muncul sesuai dengan nilai duty cycle, yang terakhir itu semakin besar nilai duty cycle, maka semakin lama kondisi atau sinyal low. Nah, dari hasil pengujian menunjukkan bahwasanya jika duty cycle itu 0%, maka sinyal akan selalu high. Dan jika duty cycle itu 50%, maka sinyal itu antara low dan high itu akan seimbang. Dan jika duty cycle itu 100%, maka sinyal itu akan selamanya low. Mode inverting ini menghasilkan logika yang terbalik atau logika not dan berguna pada aplikasi tertentu seperti sinyal komplementer. Nah, kayak si duty cycle 0-100%, ini berdasarkan hasil pengamatan, perubahan duty cycle itu menghasilkan perubahan lebar pulsa yang linear dan juga stabil. Frekuensi PWM-nya tetap konstan meskipun duty cycle itu diubah, dan juga sinyal pin PWM pada PWM A dan B itu selalu menunjukkan perilaku berlawanan sesuai mode yang digunakan. Pada kesempatan kali ini sama dengan percobaan yang kelima tadi, yaitu yang bisa diatur di frekuensi dan duty cycle-nya, yang itu bisa mengubah pada tampilan di osiloskopnya. Coba dilihat osiloskopnya. Osiloskopnya ini bisa diubah melalui duty cycle yang digeser dan frekuensi yang dibesar-kecilkan. Selanjutnya juga ada variasi lagi. Itu ada phase shift atau menggeser pada gelombangnya. Saat kita geser, gelombangnya akan kita geser. Nah, itu bisa dilihat ke situ. Saat kita geser phase shift-nya, gelombangnya juga akan menggeser ke sesuai yang kita geser. Oke, terima kasih. Pada percobaan yang ke-6, kita menguji pengujian 2 pin PWM dengan mode inverting dan non-inverting, dan geser phase-nya itu 180 derajat. Nah, kita tuh mempraktikkan pengimplementasian 2 pin PWM tersebut dengan frekuensi dan resolusi yang telah ditentukan yang optimal. Pada 2 percobaan sebelumnya kita mengkonfigurasikan juga pin PWMA dalam mode non-inverting dan pin PWMB itu sebagai mode inverting, dan juga menambahkan geser phase itu atau phase shift sebesar 180 derajat antara kedua sinyal PWM, dan mengamati karakteristik sinyal PWM saat duty cycle divariasikan 0% hingga 100%. Itu juga mengevaluasi kestabilan dan sinkronisasi sinyal PWM yang dihasilkan. Kita masuk saja langsung ke perubahan 180 derajat. Nah, ini kan prinsip geser phase 180 derajat itu kita taruh di sinyal PWMB. Nah, berarti memiliki perbedaan waktu setengah periode terhadap PWMA. Dengan konfigurasi 180 derajat ini, saat PWMA berada pada kondisi high, maka PWMB berada pada kondisi low. Pergantian logika terjadi secara bergantian dan sinkron. Geser phase diimplementasikan melalui pengaturan timer PWM, sehingga kedua sinyal tetap memiliki frekuensi yang sama, resolusi yang sama, hubungan phase yang tetap 180 derajat. Nah, PWMA ini karena sinyalnya tidak diubah, maka sinyal referensi phase-nya itu 0 derajat. Kalau yang PWMB, maka didapati bahwasanya transisi sinyal itu selalu berlawanan dengan PWMA, dan sinyal PWMB itu berada berlawanan fase terhadap PWMA sepanjang pengujian. Nah, hasil pengujian ini, geser phase ini 180 derajat itu juga tetap konsisten pada seluruh rentang duty cycle. Frekuensi PWM-nya tetap konstan meskipun duty cycle-nya berubah, dan juga pengubahan duty cycle menghasilkan perubahan pulsa yang lebih linear, dan juga tidak ditemukan overlap pulsa yang tidak diinginkan. Saya kira itu cukup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Berdasarkan seluruh rangkaian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem PWM itu mampu menghasilkan sinyal PWM yang stabil, fleksibel, dan dikonfigurasikan sesuai kebutuhan aplikasi pada kedua board, baik DSP maupun di ATM Mega. Hasil validasi menunjukkan bahwa Arduino Mega itu memiliki 15 pin PWM hardware yang seluruhnya dapat menghasilkan sinyal PWM dengan frekuensi dan duty cycle yang bervariasi. Sementara itu, ESP32S2 itu memiliki keunggulan karena hampir seluruh GPIO itu dapat difungsikan sebagai pin PWM melalui modul LEDC, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pemilihan pin. Nah, pengujian variasi frekuensi duty cycle
0 sampai 100 derajat, dan resolusi PWM membuktikan adanya hubungan trade-off antara frekuensi dan resolusi. Semakin tinggi resolusi PWM, frekuensi maksimum yang dapat dicapai akan semakin menurun. Dari hasil pengukuran menggunakan osiloskop diperoleh kombinasi frekuensi menengah sekitar 2 sampai 5 kHz dan resolusi menengah tinggi 8 sampai 10 bit sebagai konfigurasi paling optimal karena menghasilkan sinyal PWM yang stabil dan perubahan duty cycle yang lebih halus. Nah, secara keseluruhan, seluruh percobaan membuktikan bahwa baik Arduino Mega ataupun ESP32S2 Mini sangat layak digunakan untuk aplikasi kontrol daya, pengaturan kecepatan motor, LED dimming, inverter, dan sistem elektronika daya lainnya. Konfigurasi PWM dengan frekuensi dan resolusi optimal, serta pengaturan mode non-inverting, inverting, dan phase shift memberikan solusi yang efektif dan presisi untuk berbagai kebutuhan sistem embedded. Harapannya setelah menonton video ini, teman-teman bisa lebih tertarik lagi dengan dengan metode-metode PWM dan fungsi-fungsi dari PWM, tidak hanya pada on off saja, dan juga bisa mengerti lebih lanjut lagi mengenai PWM baik dari inverting maupun non inverting, dan juga penggunaannya pada ESP maupun ATM Mega. Sampai sini dulu, terima kasih, bye.